Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Dursika dengan NIM 240603328. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah Biomekanika Olahraga dengan menjawab 4 pertanyaan penting yang seluruhnya akan saya kaitkan dengan cabang olahraga yang saya tekuni, yaitu Taekwondo. Yuk kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, mengenai manfaat mempelajari biomekanika. Secara umum, ilmu ini mengajarkan prinsip mekanik pada tubuh makhluk hidup. Bagi atlet Taekwondo, manfaat utamanya adalah membantu kita memahami cara menghasilkan tendangan yang memiliki kecepatan dan daya ledak maksimal. Namun dengan efisiensi energi yang tinggi, dengan memahami analisis gerak, kita tahu posisi sendi dan koordinasi otot yang benar saat melakukan benturan atau mendarat, sehingga meminimalkan resiko cedera. Membantu pelatih dan atlet mengevaluasi kesalahan gerakan teknik yang salah secara ilmiah untuk diperbaiki. Pertanyaan kedua, apa saja yang mempengaruhi tingkat keseimbangan seseorang saat beraktivitas dalam Taekwondo? Dalam cabang olahraga Taekwondo sendiri, keseimbangan adalah fondasi utama agar kita tidak mudah roboh saat diserang atau saat menendang. Faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu alasannya bisa jadi semakin lebar kita membuka kaki seperti posisi kuda-kuda atau contohnya up-puppy, maka bidang tumpunya semakin luas dan tubuh menjadi jauh lebih stabil. Alasan yang kedua, jika kita merendahkan posisi badan atau menekuk lutut, pusat massa tubuh akan semakin dekat dengan lantai sehingga tubuh tidak mudah goyah. Selanjutnya di pertanyaan ketiga, mengapa seseorang yang mengangkat beban harus mendekatkan beban tersebut ke arah pusat gaya berat tubuh? Jika beban diangkat jauh dari depan dada, jarak horizontal antara beban dan poros tubuh atau tulang belakang menjadi besar. Hal ini menciptakan momen gaya atau torsi yang besar juga. Dengan momen yang besar akan memaksa otot punggung bawah bekerja berlipat ganda, yang beresiko tinggi menyebabkan cedera bantalan sendi atau saraf kejepit. Dengan mendekatkan beban ke pusat tubuh, kita memperpendek lengan momen. Beban terasa lebih ringan dan beban kerja didistribusikan ke otot paha dan kaki yang lebih kuat. Dan pertanyaan yang terakhir, mari kita bedah bagaimana hukum mekanika gerak atau hukum Newton yang kita aplikasikan ke dalam olahraga Taekwondo. Hukum Newton 1, inersia atau kelambanan, yang akan diuraikan seperti benda diam akan tetap diam jika tidak ada gaya luar. Penerapannya, saya akan berdiri diam dalam posisi yap atau kyorugi junbi. Tubuh saya mempertahankan keadaan diamnya. Tubuh baru akan melesat maju bergerak saat otot kaki saya memberikan gaya dorong eksplosif ke lantai. Hukum Newton 2, percepatan berbandingan lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Contohnya seperti di video di bawah ini. Teman-teman bisa lihat pada cuplikan video saya saat melakukan dolyo chagi ini. Agar tendangan melingkar ini memiliki daya hantam yang besar dan melesat cepat, saya harus mengerahkan gaya ledak otot tungkai sekuat mungkin. Karena massa kaki saya tetap makin besar, gaya yang dilepaskan makin tinggi akselerasinya. Hukum Newton 3, aksi-reaksi. Untuk setiap aksi ada reaksi yang sama, besar dan berlawanan arah. Saat melakukan tendangan sambil melompat seperti Narya Chagi, kaki akan menghentakkan dan memberikan gaya tekanan yang kuat ke lantai ke arah bawah sampai belakang. Secara simultan, lantai memberikan gaya dorong dengan besar yang sama ke tubuh kita ke arah atas depan sebagai reaksi, sehingga tubuh kita bisa melenting ke udara. Nah, itulah uraian mengenai jawaban tugas biomekanika yang diimplementasikan pada cabang olahraga Taekwondo. Semoga video penjelasan ini jelas dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya Alia Duristika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.